Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan anggaran konvensional. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Farika Himratul Mila, yang kedua Siska Dian Pratiwi, yang ketiga Rizky Billy Hapsari, yang keempat Ayu Sulika. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode penghargapokokan penuh dan metode penghargapokokan variabel. Metode penghargapokokan penuh disebut juga dengan metode penghargapokokan fungsional, karena dalam metode ini biaya digolongkan berdasarkan fungsi yang terdapat dalam organisasi. Dikatakan metode penghargapokokan penuh karena seluruh unsur harga pokok produk diakui sebagai harga pokok produk, yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik BOP tetap maupun BOP variabel. Metode penghargapokokan penuh biasanya digunakan pada akunting keuangan, tetapi dapat juga pada akunting manajemen. Metode penghargapokokan variabel disebut juga dengan metode penghargapokokan langsung, dan metode ini biasanya hanya digunakan pada akunting manajemen. Selanjutnya adalah perbedaan penghargapokokan penuh dan penghargapokokan variabel. Metode penghargapokokan penuh: 1. Harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik. 2. Biaya periode adalah seluruh biaya yang bukan biaya pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 3 adalah jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah laba kotor. 4 biaya digolongkan berdasarkan fungsi organisasi, yaitu biaya pabrik, biaya penjualan, serta biaya administrasi umum. Yang kelima yaitu digunakan untuk akunting keuangan dan akunting manajemen. 6 dari segi anggaran hanya digunakan untuk menyusun anggaran tetap. Metode penghargapokokan variabel: 1. Harga pokok produk hanya meliputi biaya bahan baku. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya tetap, baik biaya tetap yang terjadi di pabrik maupun yang terjadi di luar pabrik. 3. Jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah margin kontribusi kotor. 4. Biaya digolongkan berdasarkan sifatnya atau berdasarkan kaitannya dengan volume kegiatan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 5. Biasanya digunakan hanya untuk akunting manajemen. 6. Dari segi anggaran dapat digunakan untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran tetap. Selanjutnya adalah biaya semi variabel. Pengertian biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya bahan baku dikatakan biaya variabel karena besar kecilnya biaya bahan baku dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. Bila volume kegiatan produksi meningkat, maka biaya bahan baku juga meningkat, dan sebaliknya, bila volume kegiatan produksi menurun, maka biaya bahan baku juga menurun. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Biaya depresiasi termasuk biaya tetap bila metode penyusutan yang digunakan metode garis lurus. Oleh karena metode garis lurus, biaya depresiasi tiap periode jumlahnya tidak berubah atau tetap. Namun bila metode penyusutan yang digunakan bukan metode garis lurus, melainkan metode satuan hasil produksi, maka biaya depresiasi termasuk biaya variabel karena penyusutan dengan metode satuan hasil produk besar kecilnya dipengaruhi oleh volume satuan produksi. Selanjutnya adalah metode pemisahan biaya semi variabel. Yang pertama adalah metode perkiraan langsung. Digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Yang kedua adalah metode biaya terjaga. Metode biaya terjaga dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selalu. Menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. 3. Metode korelasi. Menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik
Metode korelasi dapat disajikan secara grafik dan secara matematika. Yang keempat yaitu metode titik terendah dan titik tertinggi. Metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tinggi dengan tingkat biaya satuan rendah. Selanjutnya adalah menghitung unit ekuivalen produk. Dalam menentukan unit ekuivalen produk dapat menggunakan metode masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata. Sebelum menjelaskan penyusunan anggaran biaya produksi, metode penghargapokokan penuh dan variabel, terlebih dahulu dijelaskan langkah penyusunan anggaran biaya produksi sebagai berikut. Tahap pertama, menyusun data produk dalam unit berupa data produk dihasilkan dalam produk proses. Produk proses berupa data produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Tahap kedua, menyusun biaya produksi dibebankan untuk menghitung biaya produk di proses berupa biaya produk ke dalam. Pada tahap menyusun biaya produksi dibebankan ini dikumpulkan data harga pokok produk dalam proses awal meliputi BBB atau biaya bahan baku, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik, serta dikumpulkan biaya pabrik meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tahap ketiga yaitu menyusun biaya produksi diperhitungkan untuk menghitung biaya produk selesai dan produk dalam proses akhir. Berdasarkan data yang terdapat dalam data produk unit dan data perhitungan harga pokok produk per unit, kemudian dihitung pokok produk jadi dan sediaan produk dalam proses akhir. Selanjutnya adalah metode rata-rata. Perhitungan unit ekuivalen metode rata-rata produk jadi ditambah unit ekuivalen produk dalam proses akhir. Harga pokok produk per unit, rumusnya harga pokok produk dalam proses awal ditambah biaya pabrik dibagi unit ekuivalen. Biaya produksi, rumusnya harga pokok produk dalam proses awal ditambah biaya pabrik. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran konvensional. Anggaran yang menggunakan metode penghargapokokan konvensional disebut dengan anggaran konvensional atau anggaran tradisional. Anggaran konvensional sebagai lawannya adalah anggaran berdasarkan kegiatan. Anggaran berdasarkan kegiatan menggunakan metode penghargapokokan berdasar kegiatan. Anggaran berdasar kegiatan dapat digunakan untuk menyusun anggaran tetap. Penyusunan anggaran konvensional terdiri atas anggaran fungsional yang menggunakan metode penghargapokokan penuh dan anggaran bersifat yang menggunakan metode penghargapokokan variabel. Selanjutnya adalah analisis selisih. Dalam realisasinya yang kita kehendaki, bila terjadi selisih maka selisih tersebut merupakan selisih yang menguntungkan, bukan selisih yang merugikan. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh volume unit yang tidak sesuai dengan anggaran, tetapi dapat juga karena harga tarif per unit tidak sama dengan anggaran. Selisih volume jualan. Selisih volume jualan adalah margin kontribusi per unit yang dianggarkan dikalikan dengan selisih unit jualan yang dianggarkan dengan aktual. Selisih harga pokok standar. Selisih harga pokok standar terdiri atas selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.